Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Meskipun harus belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan, khususnya pada submateri memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Kelas 7 SMP, diambil dari buku kurikulum 2013. Nah, kegiatan 5.1-nya yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Di sini ada sebuah cerita di mana Nadia menceritakan liburannya kepada teman-temannya. Libur telah tiba. Seru Nadia saat liburan sekolah tiba. Libur kali ini, Nadia dan keluarganya pergi ke Pulau Merah, Banyuwangi. Di sana, pasir pantai tampak bersih karena tidak ada sampah. Untuk mengingat saat-saat bahagia, Nadia berfoto bersama keluarganya. Nadia merasa senang meskipun tidak semua keluarganya mau difoto karena sedang berteduh di pinggir pantai. Oke, jadi di sini ada fotonya di pinggir pantai, foto keluarganya Nadia. Kalau kita lihat dari gambar ini, terdiri dari 16 orang. Oke, jadi di sini ada 3 kalimat yang faktanya dari cerita ini. Yang pertama, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Yang kedua, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Dan yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, menurut kalian, menurut teman-teman, manakah yang sesuai untuk menyatakan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di foto keluarga Nadia? Mengapa? Apakah yang ini? Yang pertama, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Atau yang kedua ini, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Atau yang ketiga, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan antara satu satuan dengan satuan lainnya yang nilainya berbeda. Kita dapat menggunakan perbandingan untuk membandingkan besaran suatu. Nah, syarat perbandingannya. Yang pertama, satuan harus sejenis. Contohnya, satuan panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk satuan harus sama. Contohnya, satuan dari panjang adalah meter, satuan dari massa adalah kilogram, dan satuan dari waktu adalah sekon. Berikutnya, rumus perbandingan. Bentuk pecahan. Nah, rumus perbandingan ini itu dalam bentuk pecahan, tanda titik 2, atau dua bilangan itu dipisahkan dengan tanda titik 2 dan kalimat. Nah, contohnya seperti ini, 5/6, ini bentuk pecahannya. Kemudian dua bilangan itu dipisahkan dengan tanda titik 2 atau dengan kalimat 5/6.
Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Santi memiliki 4 kg apel. Kemudian Siti memiliki 3 kg apel. Dari kedua kalimat di atas, dapat dikatakan bahwa perbandingan apel Santi dan Siti adalah 4:3. Contoh yang kedua, sebuah meja berukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm. Maka perbandingan panjang dan lebar meja adalah titik. Nah, ini mejanya, lebarnya 100 cm, panjangnya 150 cm. Oleh karena itu, perbandingan panjang meja dan lebar meja adalah 150 berbanding 100. Nah, kita menyederhanakan pecahan ini. Jadi, yang pertama itu kita harus tahu dulu faktor persekutuan terbesar dari 150 dan 100 adalah 50. Ya, seperti ini ya. Ini faktor dari 100 dan faktor dari 150. Nah, faktor persekutuan terbesarnya yaitu 50. Nah, karena itu kita bisa menyelesaikannya seperti ini. 150 berbanding 100, kita menyederhanakannya dengan 50. 150 dibagi 50, kemudian 100-nya juga dibagi dengan 50. Oleh karena itu, kita mendapatkan bahwa hasilnya adalah 3:2. Tahu seperti ini ya. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbandingan panjang dan lebar meja adalah 3:2. Nah, kita masuk ke menyederhanakan pecahan ya. Nah, contohnya lagi, banyak kelereng Andi 15 buah dan kelereng Dinar adalah 15. Perbandingan banyak kelereng Andi dan Dinar adalah titik. Yang pertama seperti penyelesaian yang tadi, banyak kelereng Andi 15 buah berbanding banyak kelereng Dinar yaitu 35. Langkah selanjutnya, kita mencari faktor persekutuan terbesarnya. Oke, faktor dari 15 adalah 1, 3, dan 5. Kemudian, faktor dari 35 adalah 1, 5, dan 7. Oleh karena itu, FPB terbesar adalah 5. Maka kita bisa menyelesaikannya. 15/35, kita sama-sama pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga dibagi 5. Maka 15 bagi 5 sama dengan 3. 35 bagi 5 sama dengan 7. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa perbandingan kelereng Andi dan Dinar adalah 3:7. Sampai sini paham? Kita lanjut lagi. Contoh 5.1 dalam buku kelas 7 kurikulum 2013. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Pertanyaannya, tentukan perbandingan siswa yang memilih media cetak terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah,
siswa yang memilih media cetak berbanding jumlah siswa yang diwawancarai. Ya, seperti ini. Jumlah siswa yang memilih media cetak ada 50 orang dan jumlah siswa yang diwawancarai 150. Nah, untuk menyederhanakan pernyataan ini, kita mencari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya, yaitu FPB dari 50 dan 150. Itu faktor dari 50 ya seperti ini, seperti yang pada digambar, yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Nah, sedangkan untuk faktor dari 150 ya seperti yang ada di slide ini. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa FPB-nya dari 50 dan 150 sama dengan 50. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikan soal ini, yaitu 50 berbanding 150. Pembilangnya kita bagi dengan 50 dan penyebutnya juga kita bagi dengan 50. 50 bagi 50 sama dengan 1, 150 bagi 50 sama dengan 3. Nah, oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa perbandingan siswa yang memilih media cetak terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah 1 berbanding 3. Paham sampai sini? Lanjut lagi ya. Pertanyaan kedua. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai itu juga sebagai berikut. Oke, penyelesaiannya seperti nomor 1 tadi. Siswa yang memilih media online berbanding jumlah siswa yang diwawancarai. Oke, siswa yang memilih media online ada 100 berbanding jumlah siswa yang diwawancara itu ada 150. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk nomor 2 ini, yaitu kita mencari FPB dari 100 dan 50. Oke, faktor dari 100 ya seperti ini, dan faktor dari 150 juga seperti ini. Oleh karena itu, kita lihat bahwa FPB terbesar dari 100 dan 150 adalah 50. Nah, kalau sudah ketahui FPB-nya, kita selesaikannya, kita menyederhanakannya, yaitu 100 per 150, penyebutnya kita bagi dengan 50 dan pembilangnya juga kita bagi dengan 50. Oleh karena itu 100 bagi 50 sama dengan 2 dan 150 bagi 50 sama dengan 3. Oke. Jadi kita bisa katakan bahwa perbandingan siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah 2 berbanding 3. Nomor 3, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Pertanyaannya, berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui jarak rumah Ita sama dengan 500 meter. Kemudian, jarak rumah Doni 1,5 km. Nah, ini kan satuannya yang bagian atas meter. Yang ini kilometer. Oleh karena itu kita convert ke meter. Oleh karena itu 1,5 km sama dengan 1.500 meter. Oke.
kalau satuannya sudah sama, kita bandingkan. Oleh karena itu, perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 berbanding 150. Kita sederhanakan. Langkah hal yang sama juga, kita cari FPB dari 500 dan 1500. Oke. FPB-nya adalah 500, maka kita menyederhanakannya. 500 berbanding 1500. Pembilang kita bagi dengan 500 dan penyebutnya juga kita bagi dengan 500. Oleh karena itu, 500 bagi 500 sama dengan 1, dan 1500 dibagi 500 sama dengan 3. Nah, atau kita bisa tulis seperti ini. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1 berbanding 3. Berikutnya itu, perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah, yaitu 1500 berbanding 500. Hal yang sama juga, kita mencari FPB-nya. FPB-nya sudah ada di sini, yaitu 500. Tinggal kita bagikan, pembilang dibagi 500, penyebut dibagi 500, sama dengan 3 berbanding 1. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1 berbanding 3. Nah, kita bisa bilang jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa lakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.